Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Seorang ulama menyampaikan khutbah di masjid, lupa dia mengucapkan nama Nabi Muhammad, maka batal khutbahnya. Kalau batal khutbahnya, batal solat Jumat. Maka khatib naik ke atas mimbar, jangan sampai dia lupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehebat-hebatnya amal ibadah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selepas dia memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selepas itu dia sebut namanya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Andai lupa menyebut di awal, tetap di ujung disebut namanya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam salat orang menyebut namanya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nama Allah dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berselawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sependek-pendek salawat. Yang paling elok salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kemudian ada orang yang akan menikah, maka seorang ayah yang akan memberikan anak gadisnya kepada lelaki ini, dia sebutkan nama Nabi ke mulut lelaki itu sebelum akad nikah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang Arab, orang Yahudi, mereka diajak untuk mencintai Allah. Kata mereka, kami cinta kepada Allah, kami sayang kepada Allah. Maka turun ayat, qul, katakan mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Satu-satunya jalan mengikuti Allah hanya dalam satu pintu, tak ada pintu yang lain. Siapa yang melalui jalan dari pintu yang lain, dia tak akan masuk, dia tak akan sampai. Pintu itu hanya pintu mengakui dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan kita termasuk yang dipilih Allah untuk memasuki pintu itu. Umat Nabi Ibrahim ingin masuk ke pintu itu, umat Nabi Musa ingin masuk melalui pintu itu, umat Nabi Isa ingin melalui pintu itu. Tapi kita dipilih oleh Allah, maka ayah kita, ibu kita, kita sampai anak kita sampai hari kiamat insyaallah melalui pintu asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan mulia karena di dalamnya ada syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Zulhijjah mulia karena di dalamnya ada Zul, punya, Hijjah, ada punya ibadah haji di dalamnya. Bulan Muharram mulia karena dia bulan haram. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan ini bulan yang tidak diperhatikan orang, bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa saja, bukan bulan haram, bukan bulan puasa, bukan bulan haji, tapi bulan Muharram, bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang paling mulia, paling ramai umat manusia,
Bahkan ada yang sudah 12 malam, ada yang 30 malam, ada yang 40 malam. Semuanya berkumpul mengagungkan dan memuliakan, karena dia dilahirkan di bulan itu. Bulan itu ikut menjadi mulia karena kemuliaan dia. Itulah dia bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kota Makkah sebelum dia lahir? Kalau ada seorang lelaki menikah dengan perempuan, lahir anaknya, anak pertama lelaki, selepas itu dia menikah lagi, dia menikah lagi, dia menikah lagi, dia menikah lagi. Zaman dulu begitu, namanya poligami unlimited. Nikah lagi, dia menikah, tak ada larangan. Di umur yang ke-70, 80 dia menikah dengan anak gadis. Selepas itu dia pun mati, meninggal dunia. Maka anak yang pertama mewarisi istrinya yang terakhir. Itu maka disebut mereka dengan jahiliyah. Jahil bukan berarti mereka bodoh. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang yang cerdas. Mereka orang yang pandai. Mereka orang yang pintar. Mereka adalah bisnismen. Mereka adalah peniaga yang hebat. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita wassaib. Perjalanan mereka syita, musim sejuk, mereka ke Yaman. Saib, musim panas, mereka ke Syam. Yaman, Syam 4 negara, Suriah, Jordan, Lebanon, Palestina. Yaman, Syam, Jordan, Palestina, Suriah 5 negara, Saudi Arabia 6 negara. Kalau ada orang yang berniaga di 6 negara, orang jahil ke orang pandai? Orang pandai. Tapi kenapa mereka disebut jahiliyah? Bukan mereka bodoh. Jahiliyah sebab apa? Sebab menikahi istri bapaknya sendiri. Maka begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, tidak boleh menikah dengan istri ayah kita. Namanya mahram muabbad, menjadi mahram yang kekal abadi sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang punya ayah, menikah ayahnya dengan perempuan yang bukan emaknya, mak tirinya, mudakah dia, tuakah dia, orang lain, tak ada hubungan nasab dengan dia, maka dia sudah menjadi ibunya seperti ibu kandungnya sendiri. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau ada orang meninggal dunia, maka yang dapat harta warisan anak lelaki, suami, ayah. Perempuan tak dapat apa-apa. Perempuan jangankan dapat harta warisan, dia menjadi barang yang diwariskan kepada orang lain. Begitulah nasib perempuan di zaman itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka perempuan mendapatkan hak sebagai anak perempuan, dibagi harta warisan. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak lelaki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa lelaki lebih banyak? Lelaki yang menanggung mahar nikah, lelaki yang bertanggung jawab sebagai ayah, lelaki yang bertanggung jawab sebagai suami. Ar-rijal, lelaki, qawwamuna 'alan nisa, menjadi orang yang meluruskan perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dia diluruskan oleh seorang lelaki. Qawwamun, yang menjagakan dia di tengah malam untuk sembahyang tahajud. Dia mesti kaya, dia mesti ada harta, dia dihormati. Itulah mengapa lelaki dibagi 2 kali bagian perempuan. Sebagai ibu dapat harta warisan, ada kalanya 1/3, ada kalanya 1/8, ada kalanya 1/6, ada kalanya 1/6, ada kalanya 1/3. Sebagai istri, kalau tidak ada anak, dia dapat 1/4.
Kalau tidak ada anak, dia dapat 1/4. Kalau ada anak, dia dapat 1/8. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat 1/2 kalau istrimu meninggal tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, kamu dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau kamu tak ada anak. In kana lakum waladun, kalau kamu ada anak, falahunna sumunu, maka istri dapat 1/8. Siapa yang membagi perempuan dapat harta warisan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan dari diri dia, ini bukan dari akal dia, ini bukan dari hati dia, ini bukan dari lisan dia. Kita semua hafal ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana keadaan kota Makkah zaman itu? Maaf beribu maaf, 10 jari diangkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf kalau tersinggung, kata-kata tak berakhlak, kurang adat, sopan santun, budi bahasa. Kalau ada kain berwarna putih di depan rumah orang zaman itu di Makkah, berarti perempuan di rumah itu adalah perempuan, maaf, pezina. Ada nampak kain putih, berarti di rumah itu orang boleh datang untuk melakukan perbuatan zina. Sekarang sejahat-jahat manusia di zaman sekarang, di fitnah akhir zaman ini, belum ada lagi orang memasang bendera di depan, di hadapan rumah dia untuk tak ada. Kalau di channel mungkin ada, tapi kalau di hadapan rumah tak ada. Jadi zaman itu zaman lebih teruk, zaman lebih parah, zaman lebih rosak daripada zaman sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ni jahat sebab hidup di zaman ini, Ustaz, kalau saya hidup zaman dulu saya baik. Awak kalau hidup zaman dulu lebih rosak lagi. Sebab zaman itu, Masya Allah, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa ta'ala datang memberikan pelajaran melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Innahu kana fahishatan, itu adalah perbuatan yang keji, yang kotor. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perbuatan. Datang seorang lelaki, ya Rasulullah, ya, saya ingin masuk Islam. Elok bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izinkan saya berzina. Sahabat yang lain sudah siap mencabut pedang ingin memancung kepala dia sebab dia kurang ajar. Dia sudah berkata tak baik di hadapan Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitulah hebatnya Nabi. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Maka dia terdiam. Sebab lelaki dia berpikir tentang perempuan orang lain. Padahal engkau akan punya anak lelaki, kau akan punya anak perempuan. Engkau lelaki punya istri perempuan. Sekarang ada pula istri lelaki juga, na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan muda belia kami dari LGBT ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan mesti banyak bersolawat kepada Nabi, sebab Nabi lah yang menyelamatkan mereka dari harta. Nabi lah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka mendapatkan warisan. Jadi kalau lelaki bersolawat, perempuan mesti lebih banyak lagi bersolawat. Dulu perempuan tidak boleh duduk di rumah, dia mesti ada tempat khas di luar rumah. Manakala dia uzur, manakala takdirnya datang, mohon maaf, haid dia datang, dia tidak boleh serumah dengan lelaki, dia tidak boleh hidup sesama lelaki. Maka dalam Islam, perempuan yang sedang uzur, dia boleh serumah, dia boleh makan, dia boleh memasak, dia boleh berwudu, dia boleh berzikir, dia boleh mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja menurut mazhab, 4 mazhab,
dia tidak boleh membawa Quran, dia tak boleh membaca Quran. Itu pun kalau dia hafaz Quran, dia boleh mengulang hafazannya dari dalam hati, mulut dia tak bergerak. Kalau dia cikgu, dia guru di sekolah, maka dia boleh membacakan ayat dengan potong-potong, tidak baca terus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Tapi dia tetap boleh bermasyarakat, dia boleh bersama. Siapa yang memuliakan perempuan? Yang memuliakannya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang yang paling mulia adalah orang Arab Quraisy, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ini yang paling tinggi. Di bawah itu orang Arab tapi yang bukan Quraisy. Di bawah itu orang yang berkulit putih, orang Parsi, orang Rum. Di bawah itu orang yang berkulit hitam. Yang paling bawah budak, hamba sahaya. Itulah yang paling hina. Tapi manakala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang naik ke atas Ka'bah? Yang naik ke atas Ka'bah bukan Sayyidina Ali. Seandainya yang naik ke atas Ka'bah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali putih, Sayyidina Ali Quraisy, Sayyidina Ali anak Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Yang naik ke atas bukan Utsman Quraisy, Utsman putih, Utsman kaya. Yang naik ke atas bukan Umar putih, Umar Quraisy, Umar kaya. Yang naik ke atas adalah Bilal bin Rabah, hitam. Kampung dia namanya Nubia, Afrika Utara, Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Di Nubia ini kulit orang dua saja, hitam dan hitam sekali. Tapi Allah muliakan dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Kalau Allah menengok badan, yang kurus masuk neraka, yang gemuk masuk surga. Saya masuk neraka. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa. Kalau Allah menengok rupa, yang mancung masuk surga, yang pesek masuk neraka. Isi neraka itu kita semua. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu. Abu Lahab, saudara kandung Abdullah, saudara kandung Abu Talib, anak kandung Abdul Muttalib, cucu kandung Abdi Manaf, cucu kandung Qusay, Hashim, mengalir darah Nabi Ibrahim, turun ke Ismail, turun ke Adnan, turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu Quraisy. Kenapa masuk neraka? Kenapa Bilal yang bukan Quraisy, berkulit hitam? Apa kata Nabi? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah, suara selipar engkau di dalam surga. Orangnya masih di dunia, orangnya masih hidup, orangnya masih di atas bumi, tapi seliparnya sudah ada di dalam surga. Jadi kalau ada orang hari ini bangga, mulia, dikatakan karena kulitnya, karena wajahnya, boleh jadi kita jauh lebih hina daripada debu yang menempel di selipar Bilal bin Rabah. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 50-an, 1950-an, orang-orang Amerika mengambil budak-budak dari Afrika, dibawa ke Amerika, diletakkan di zoo, kebun binatang. Lalu budak-budak orang putih menengok binatang. Ini gajah, ini harimau, ini budak Afrika. Tengok, coba cari, nanti tengok. Ustaz tahu dari mana? Saya kan ada juga akun TikTok, ada juga akun Instagram. Tahun 70-an, orang yang berkulit hitam masih belum dibolehkan belajar di college, university. Kalau ada orang kulit hitam belajar di university, kerusi dia dibuat di luar, yang kulit putih yang di dalam. 70-an.
baru 40-50 tahun lepas Islam 1445 tahun yang lampau, 15 abad yang lampau, orang kulit hitam dengan orang kulit putih tak ditengok siapa yang mengajarkan itu semua. Yang mengajarkan itulah namanya yang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka zaman dulu dia ambil buah anggur dipijak-pijak beramai-ramai, yang busuk, yang elok, yang muda, yang tua. Selepas itu airnya ditampung di dalam cawan. Selepas ditampung dalam cawan, dibiarkan selama seminggu sampai berbuih. Selepas itu diminum beramai-ramai. Selepas diminum, maka pikirannya tertutup, tak boleh membezakan lagi mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat. Tak boleh dia bezakan mana bini dia, mana bini kawan. Maka datanglah Islam. Islam tidak langsung terus direct mengatakan khamar haram, tidak, karena Allah tahu mereka suka minum khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul, katakan, fihima ismun kabir. Katakan minum khamar dan judi itu dosanya besar. Wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya ada. Ada manfaatnya minum khamar, ada. Jadi waktu itu belum lagi haram. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada haram lagi. Lalu kemudian mereka tetap juga minum, tapi tak terlampau banyak. Kalau dulu minum tiap-tiap hari, ini minumnya mungkin 2 hari sekali. Selepas itu turun ayat, mereka minum, sholat. Mereka minum, sholat. Manakala mereka sedang minum, mereka mabuk, mereka sholat. Lupa dia tentang ayat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum. Tak dapat dia simpang mana lakum dinukum waliyadin. Turun ayat, la taqrabus salah, janganlah engkau sholat wa antum sukara, kalau engkau sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mabukmu hilang dan engkau sadar apa yang engkau cakapkan. Jadi kalau sembahyang zuhur pukul 12, nak mabuklah pukul 8. Pukul 8 boleh mabuk. Pukul 9, pukul 10 okey. Nanti dah agak-agak hilang mabuk-mabuk ayam sikit, lepas itu barulah boleh dia sembahyang. Sampai pada akhirnya turun ayat yang ketiga. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh. Begitulah Allah Ta'ala menurunkan ayat secara bertahap, secara pelan-pelan. Supaya apa? Supaya hati manusia ini lembut, dan pada akhirnya mereka menjauhi khamar semuanya. Siapa yang mengajarkan ini? Sekarang mereka mengeluarkan perundang-undangan. Orang yang mabuk sebab minum khamar tidak boleh bawa kereta. Kalau dia bawa kereta sedang mabuk, ditangkap oleh polis. Kita sudah diajarkan 1445 tahun yang lalu. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulu orang kalau dia pergi ke pasar, dia ingin belanja, maka dia ambil takaran, sukatan. Sukat ini yang bawah ini boleh dipukul ke atas, boleh dipukul ke bawah, dari rumah dibawa. Kalau dia nak membeli, dia bawa sukatan dia. Sebab apa? Sebab orang di kedai, di pasar curang waktu mensukat gandum. Kalau dia nak membeli, maka dia pukul ke bawah biar supaya penuh. Tapi kalau dia menjual, dia pukul ke atas supaya berkurang. Maka turunlah ayat, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang mempermainkan sukatan timbangan. Belum ada waktu itu lagi kilogram, miligram, Instagram, belum ada lagi. Sekarang baru ada. Zaman itu mereka pakai sukatan.
wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam sukatan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia membeli dia minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang menjual dia merugikan orang banyak. Sekarang masih ada lagi orang yang curang macam itu. Sebab apa? Manakala di pasar kita tengok penuh 1 kilogram, dibawa ke rumah disukat balik 900 miligram. Kemana yang 100? Hilang, rosak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengawasi manusia, bukan CCTV, yang memandang manusia, bukan polis, tapi siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dulu mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Kubal, Jibti, Taghut, Naham. Berapa semua Tuhan. Waktu Nabi masuk ke kota Makkah, dihancurkan semua Tuhan-Tuhan yang ada di samping Ka'bah, di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dihitung kira semua. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 Tuhan. Jadi kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Begitulah banyaknya Tuhan. Maka datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan hanya satu saja. Qul huwallahu ahad. Tempat meminta, jangan lagi minta kepada Lata, jangan minta kepada Uzza, jangan minta kepada Naham, mintalah kepada Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak ada anak, dia tidak beranak, dia tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan, berarti ada darah nifas. Darah nifas adalah najis. Kalau dia manusia, berarti dia makan. Kana ya'kulanit ta'am. Nabi Isa dan ibunya Maryam, mereka makan. Kalau dia makan, berarti masuk ke dalam perutnya, menjadi kotoran, menjadi najis. Maka yang ada najis kotoran, dia bukan Tuhan. Maka disebutlah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Maka sebelum sholat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Hubungan kita dengan orang lain. Adapun hubungan kita di dalam rakaat yang kedua, qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Sekarang semua orang ingin menyembah Tuhan. Sampai ada yang menyembah google.com. Sebab Google tahu segala sesuatu, maka dia tulis Google, dia sembah Google. Dah tengok video orang sembah Google. Ada orang yang menyembah siapa presiden Amerika, menyembah Donald Trump. Dia buat patung Trump, dia sembah. Saya dah cari-cari, belum ada yang menyembah Abdul Somad lagi. Karena dalam Islam kita hanya diajarkan, kita hanya menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperingati kaum muslimin dari seluruh dunia. Untuk apa? Mengenang Dia yang menyelamatkan perempuan, yang menyelamatkan anak-anak, anak-anak yang masih ada dalam kandungan, lahir. Kalau dia laki-laki, kasih makan, besarkan. Tapi kalau dia perempuan, masukkan ke dalam tanah. Maka turun ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya bi ayyi dzambin
qutilat. Kenapa engkau dibunuh? La taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi mereka rezeki. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tidak makan. Yang memberi makan itu adalah Allah. Rezeki datang dari Allah. Tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sekarang selepas 1445 tahun, maka semua yang dulu terjadi tetap juga terjadi sampai hari ini. Orang berzina tetap ada, orang mencuri tetap ada, orang curang sukatan tetap ada, orang yang melakukan perbuatan maksiat tetap ada. Maka sesungguhnya inilah dunia. Sampai kapan dunia ini begini? Sampai hari kiamat, sampai akhirnya semua mati, barulah kita nanti semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pemuda-pemuda belia kita selepas dia taubat hijrah berbuat baik, dia risau melihat dunia. Ustaz Abdul Somad, saya sudah taubat, saya sudah sembahyang, saya sudah puasa, kenapa dunia begini? Kenapa banyak maksiat? Engkau masih di dunia. Itu maknanya kau masih di dunia. Kalau semua baik berarti engkau udah di surga. Ini adalah dunia. Ini adalah tempat ujian. Malam ini alhamdulillah semua yang hadir ini sudah lulus ujian insyaallah. Malam ini aja, esok malam tak tahu. Maka kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Kita kan dah dapat hidayah, kita kan dah Islam. Kenapa kita minta hidayah? Yang minta hidayah itu kan orang tak Islam. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama dari tak Islam menjadi Islam. Hidayah yang kedua selepas Islam istiqamah dalam Islam. Inilah yang paling berat. Berapa banyak orang yang tak Islam menjadi Islam? Hari ini dia Islam, esok dia berubah baik. Yusbihu mu'minan, subuhnya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dia kafir balik, murtad, na'udzubillah. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Maka semua yang kita lakukan dengan maulid ini, untuk apa ada maulid lagi? Kenapa kita mesti buat maulid lagi? Sebab kita tidak memakai bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bila kita tanya budak-budak sekarang, bulan berapa sih? September. Bila orang tak buat maulid, dia tak tahu. Mesir pun tak buat Muharram, Safar, Rabiul Awal, walaupun di sana ada Al-Azhar. Sebab apa? Sebab United Nation semua sudah memakai Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Agustus. Itu sudah menjadi kalender internasional. Maka kalau tak dibuat maulid, orang tak tahu. Kami manakala sedang belajar di Mesir, di Kahirah, sedang tidur-tidur di masjid membaca-baca, lepas itu datang orang Mesir, dia bagi gula-gula pakai kacang tanah manis. Halawah, 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 halawah. Apa orang Mesir ni jual gula-gula dalam masjid? Halawah. Bila kita nak marah, kenapa awak jual gula dalam masjid? Sallu ala Nabi, Maulidur Rasul. Rupanya dia sedang ingatkan kita tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpikir Maulid itu mesti jemput orang ramai ke rumah, selepas itu kita masak nasi, ayam, kambing, daging semua. Tak. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Apa yang boleh kita bagi, kita bagi. Ada gula-gula, kita bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk surga juga? Masuk, cuma agak lama sikit. Allah tidak tengok apa yang kita berikan. Yang ditengok Allah adalah keikhlasan hati kita. Berapa banyak rubba amalin kabirin, berapa banyak amal yang besar, yusaghiruhun niat, dikecilkan oleh niat. Wa rubba amalin saghirin, berapa banyak amal yang kecil, yukabbiruhun niyah, dibesarkan oleh niat. Tapi jangan sebab ini esok malam yang dah biasa masak gulai, esok malam dia bagi gula-gula aja. Bila orang datang maulid Nabi, biasa engkau ada masak gulai, ada masak nasi biryani, ada masak nasi mandi, kenapa gula-gula? Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, berapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat, kata Ustaz Abdul Somad. Saya juga yang kena.
Ini maknanya jangan tutup pintu kebaikan kerana kita bukan orang yang punya banyak duit lalu kita tak berbuat sama sekali. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita untuk memuliakan, mengenalkan, mengenang kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat waktu dalam perjalanan. Ya Rasulullah, ya, saya yang akan berburu mencari makanan. Kata satu lagi, saya yang akan membuang kulitnya, memotong-motongnya. Kata yang satu lagi, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, saya yang akan mencari kayunya. Yang paling ringan, yang paling rendah, yang paling hina mencari kayu. Itulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Andailah Abdul Somad musafir dengan sahabat-sahabat ni, kata satu sahabat, Ustaz Abdul Somad, saya yang akan berburu. Ya, silakan. Saya yang akan mencucinya, memasaknya. Silakan. Kata saya lah yang akan menghabiskannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidus thaqalain. Begitu dia merendahkan dirinya di hadapan manusia. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad itu, engkaulah Nabi yang paling banyak solatmu, tak ada. Engkaulah Nabi yang paling banyak puasamu, tak ada. Engkaulah Nabi yang paling banyak perangmu, tak ada. Apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau yang akhlakmu luar biasa. Jadi puncak daripada ibadah adalah adab. Al-adab fauqal ilmi. Orang yang banyak puasa sunatnya, banyak zikirnya, tapi kalau dia masih sombong, maka dalam Islam la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Ustaz Abdul Somad cerita sombong. Kami semua duduk di lantai, Ustaz yang duduk di atas kerusi. Saya datang disiapkan, jadi saya duduk aja. Saya duduk di atas kerusi ini bukan saya sombong, sebab kamera sudah dipasang aja. Bila saya duduk bawah, takkan kamera itu bersujud pula. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad diselamatkan dari penyakit kibr. Kibr dari kata kabara, besar. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang merasa dirinya besar, saya lebih kaya, saya lebih taat, saya lebih hebat, maka dia mesti direndahkan dengan Allahu Akbar. Kalau ada kawan kita, sahabat kita, saya nih Allahu Akbar, Allah besar, dia angkat dua tangan, dia katakan Allahu Akbar. Wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah. Maka kalau kita tahu masjid ini punya Allah, maka kita tempelkan kening kita ke lantai tempat kaki dipijak-pijak. Siapapun yang datang ke masjid Kampung Salam Biga, betul? Maka dia letakkan kening ke lantai. Oh, Ustaz Abdul Somad datang ke masjid, manakala sujud dia letakkan ke tiang. Allahu Akbar. Tak sah salat, kecuali kalau sakit. Sakit lain lagi. Ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat kerana sakit pinggang, sakit lutut, maka salat di kerusi. Itu pun kalau dia sanggup tegak di awal salat itu, tetap dia tegak berdiri. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Waktu rukuk dia tak telak rukuk, barulah dia duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Zaman Nabi Musa, kalau ada orang ingin bertaubat, minta ampun kepada Allah, cari yang sama-sama pendosa, pelaku dosa, pelaku maksiat. Nanti ambil pedang. Apa kata ayat? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Syarat mau taubat diterima, bunuhlah diri kamu. Tapi tak boleh ambil pisau bunuh diri, tak boleh. Cari orang yang sama-sama berdosa. Awak ada dosa? Ada. Ayo kita sama. Ambil pisau, ambil pedang kamu, saya ambil pedang saya. Okey, kita sama-sama cincang ya. Ya, 1, 2, 3, sama-sama mati. Begitu taubatnya Bani Israel.
Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, macam mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah semua dosanya. Makanya manakala datang seorang lelaki minum khamar, berjudi, berzina, syirik, membunuh, wahai pendeta, saya sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, engkau tidak diampunkan Allah, engkau masuk neraka. Diambil dia pisau dia, kalau begitu engkau lah yang ke-100, supaya lengkap semua 100. Sebab apa? Sebab pintu taubat tertutup sebelum dia mau mencari kawan untuk saling mencincangkan pedang membunuh. Tapi dalam Islam, maka Allah menerima semua taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik, taubat dari syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menerima dosa selain itu dengan syarat taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Nasuha, arti nasuha menyaring madu. Di Brunei yang keluar dari perut lebah itu madu juga namanya, madu. Sekarang susah nak cari madu yang original. Kata orang kalau nak tengok madu original, bawa balik ke rumah. Kalau bini kita marah, itu mana original. Sampai mana tadi, lupa pula. Nasuha, nasuha itu artinya menyaring madu. Saya pergi masuk ke hutan, 2 orang naik ke atas, panjang pokok kayu tualang 50 meter ke atas. Sampai ke atas diambil parang panjang, dia cincang sarang madu nih. Selepas itu jatuh madu itu ke bawah, ditampung, ditapis dengan kain tipis. Lilinnya tersangkut, ranting kayu tersangkut, anak lebah tersangkut. Yang keluar dari kain yang ditapis adalah madu yang original. Itulah dia taubat nasuha. Kalau kita taubat nasuha, dosa-dosa kita tersangkut, semuanya tersangkut, yang bersih ke bawah, maka disebut dia dengan taubat seperti madu yang tertapis. Begitu jugalah dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul ini semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ja'uka, mereka datang kepadamu, yastaghfirunallah, mereka minta ampun kepada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi puan-puan, kalau ada suaminya yang belum sembahyang, belum bertaubat, maka di bulan Maulidur Rasul, setiap ada maulid, biasanya ada majlis. Selepas majlis ada minta doa kepada Allah Ta'ala, maka di majlis itu malaikat-malaikat ikut mengaminkan doa. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalan alaihimus sakinah, 4 balasan Allah. Nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita malam ini dapat yang 4 itu insyaallah. Nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Kalau ada yang tertidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Ghasyat bihimur rahmah, mereka dapat rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Kalau ada jamaah yang tak percaya malaikat, mana malaikat? Kalau memang Ustaz Somad boleh tunjukkan mana malaikat, saya tak boleh tunjukkan. Tapi nanti insya Allah sampai masanya datang dia, namanya malaikat maut. Wa dzakarahumullahu fiman indah,
mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mereka malam tadi berkumpul di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. Di mana mereka berkumpul? Di Masjid Kampung Salam Bigar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca ayat-ayatmu, membaca hadis-hadismu, mereka melantunkan salawat-salawat. Tadi dari jauh saya dah dengar, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu tadi betul suara manusia? Alhamdulillah. Sebab di beberapa tempat kadang saya pergi tazkirah di kota ini, pukul-pukul 4 tak terdengar suara Assalatu wassalamu alaika ya man. Masuk masjid tanya manusia, rupanya suara komputer di belakang. Makanya nanti banyak komputer masuk surga. Tapi di Salam Bigar memang suara manusia yang berselawat itu. Maka kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berselawat kepadanya membalas 10 kali. Huttan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan dosanya 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajah. Darajat bahasa Arabnya tangga. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, naik 10. Sekali selawat 10, 2 kali selawat. Di Salam Bigar, Ustaz Samad lah yang paling tinggi derajahnya. Tidak, ada yang lebih tinggi lagi, itu puan-puan di atas. Mereka paling tinggi. Maka bersolawat. Orang tua kita dulu mengajarkan selawat. Budak kecil demam bacakan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demam batuk kasih air, ambil gula batu, dia ambil selasih, dia ambil kembang semangkuk, masukkan ke dalam cawan, diembunkan. Pagi baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang sakit perut disuruh minum madu, baca selawat. Kita adalah orang yang dibesarkan di negeri yang bersolawat. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu berselawat hanya pada bulan Rabiul Awal saja? Kenapa kamu berselawat hanya pada bulan Maulid saja? Dia tidak mengerti. Tempat kita orang berselawat tidak hanya Maulid saja. Mengayun anak akikah, selawat. Menikahkan anak, berselawat. Malam berinai, berselawat. Malam akad nikah, berselawat. Marhaban ya nural aini, kata ustaz-ustaz semua, kata cikgu-cikgu semua membacakan marhaban, marhaban ya nural. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Padahal yang dibaca di situ tala'al badru alaina, sudah terbit bulan purnama di tengah kami. Itu yang dikatakan orang Madinah menyambut Nabi, karena Nabi itu putih seperti bulan purnama. Dibacakan di rumah kita, keluar pengantin lelaki hitam. Tola'al badru, macam mana badru aneh? Dia tanya orang, kata orang tola'al badru, badru itu bulan purnama. Badru bulan purnama. Kalau bulan sehari 2 namanya hilal. Hilal. Tapi walaupun dia tetap badru. Mana pernah kita dengar ada orang nikah Tala'al hilal alaina. Bila tanya, kenapa kamu baca Tala'al hilal? Sebab menantu saya itu hitam. Mana dia? Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Itu untuk memuji orang yang hitam kena sakit hati. Mendengar tazkirah Ustaz Abdul Samad itu kuncinya 1 saja. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Sebab beberapa jamaah yang tersinggung balik meninggal. Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh menyinggung perasaan orang, tidak boleh zalim aniaya pada orang. Apa kata Nabi? Ittaquz zulma, jangan buat zalim. Fa inna zulma, kerana perbuatan zalim, zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau ada orang minum khamar, taubat, pergi ke Makkah,
menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku minum khamar. Kalau ada orang berjudi, taubat. Tapi kalau dosa aniaya kepada jiran tetangga, kepada sahabat kawan, menangis di pintu Ka'bah, dosa tak boleh diampuni. Dosa kepada manusia, minta maaf, minta ampun, tak ada jalan lain. Beristighfar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pernah aku cambuk kuda. Rupa-rupanya dia ada di balik kuda itu. Lalu pundaknya belakangnya kena kuda. Kena cambuk. Dia tak menuntut kerana dia segan, aku Nabi, dia takut. Kata Nabi, fal yastaqid minhu, balas. Ini pundak saya, silakan balas. Nabi minta balas. Tak ada satu pun sahabat yang membalas kerana mereka sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang dijamin masuk surga, dia tetap minta balas. Apalagi kita? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah menzolimi, menganiaya orang lain. Suami-suami yang menzolimi istri, menganiaya, maka insya Allah selepas bulan Maulid dia menjadi suami yang lemah lembut, baik hati, insya Allah. Suami saya itu Abdul Somad, nama dia bakhil bin pelit bin kikir bin, tapi selepas bulan Maulidur Rasul, alhamdulillah terbuka pintu hidayah, dia menjadi lebih baik bi barakatil maulid, bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Dinar artinya duit emas. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Dirham artinya duit perak. Celaka hamba dinar, celaka hamba perak. Duit dinar, duit perak, celaka yang menghambakan diri kepada harta. Maka kita mesti menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah itu bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Apa pandangan Ustadz jamaah tabligh yang suka mengetuk pintu rumah saya? Saya tak buka. Yang saya tahu Nabi tak ketuk pintu ketika menyebarkan Islam. Zaman sekarang modern, kenapa perlu ketuk pintu? Mereka jalan kaki jauh, untuk apa jalan kaki? Ada di India tempat belajar hadis. Nama tempat itu Darul Ulum. Apa namanya? Darul Ulum. Sampai hari ini kalau nak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, pergilah ke Darul Ulum. Yang muda-muda nak khatamkan kitab, pergi ke Darul Ulum. Dar rumah, ulum ilmu, Darul Ulum. Di Darul Ulum itu yang mengasaskan Darul Ulum ni namanya Maulana Qasim. Maulana Qasim. Meninggal Maulana Qasim, orang pun banyaklah belajar di Darul Ulum. Nama tempatnya Deoban. Salah satu yang belajar di Darul Ulum ni namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ni gelisah menengok umat Islam di India minoriti. Umat Islam banyak di India, 300.000 orang. Tapi penduduk India lebih 1 miliar orang. Jadi walaupun nampaknya banyak 300.000, tapi dia minoriti. Macam mana umat Islam ini? Maka beliau pergi iktikaf di Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi iktikaf, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau sebagaimana dakwah aku dulu. Selepas itu, macam mana dakwah dulu? Rupanya dakwah Nabi dulu tidak macam ini. Dakwah macam ini tak boleh zaman Nabi. Kalau dakwah macam ini ramai, datang Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi dakwah masa itu adalah namanya dakwah fardiyah. Jumpa orang, apa kabar?
Kita mesti ingat Allah. Nabi datang pada Abu Bakar, Nabi datang pada Umar, Nabi datang pada Utsman, Nabi datang pada Ali, Nabi datang. Itulah yang diamalkan. Maka itulah yang diamalkan oleh Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi yang menulis Fadail A'mal. Lalu kemudian menyebarlah, mereka datang ke seluruh dunia. Mereka tak pernah menyebut dirinya tabligh, menyampaikan Islam. Tak ada sebut nama, tapi orang saja sebut karena dia selalu menyampaikan itu bahasa Arabnya tabligh. Kalau di tempat saya banyak macam-macam orang sebut. Ada orang sebut jamaah panjang janggut, macam-macam. Orang yang mengejek-ejek macam-macam. Saya pernah bagi satu tazkirah. Saya bagi tazkirah jumpa polis. Polis ini bertaubat bukan kerana tazkirah Ustaz Abdul Somad. Saya bertaubat kerana tiap hari datang orang ni ke rumah saya, Ustaz. Assalamualaikum, ayo kita ke masjid. Jangan ajak-ajak saya ke masjid, saya tahu jalan ke masjid. Esok dia datang lagi ke masjid. Lama-lama saya taubat, Ustaz. Lama-lama saya ke masjid. Saya jumpa ada orang punya biliar, buat maksiat dosa, minum khamar, main judi. Balik saya dari Kaherah, saya tengok sembahyang di masjid, dia dah jadi imam masjid. Saya tanya, macam mana awak boleh bertaubat? Kata dia, datang orang jamaah ni ke tempat biliar saya. Semua orang yang sedang main biliar dia ajak, marilah kita kepada Allah. Lama-lama orang taubat. Akhirnya saya pun taubat, belajar Islam. Ustaz Abdul Somad tazkirahnya di masjid. Orang dah taubat, orang dah datang ke masjid. Siapa yang bagi tazkirah di tempat diskotik? Siapa yang bagi tazkirah di tempat maksiat? Siapa yang bagi tazkirah? Jadi ada orang-orang, kalau kita belum sanggup, maka paling tidak jangan sampai kita mengejek. Bersorban, sorban sunnah, karena Nabi bersorban. Pakai jubah sunnah, karena Nabi pakai jubah. Berjanggut sunnah, karena Nabi berjanggut. Kenapa Ustaz Somad tak bersorban, tak berjubah, tak berjanggut? Nanti kita sorban berjubah. Ada gambar saya berjubah, ada gambar saya bersorban. Tapi saya tak mengejek orang yang bersorban, orang yang berjanggut, orang yang mengikuti sunnah. Jadi asas dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria, Maulana Qasim, akidahnya Maturidiyah, fiqahnya Hanafi, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsyabandi. Bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan liberal, bukan sekuler. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dia tak buat tabligh akbar besar? Sebab di India tak sama macam kita. Jadi dia mesti pintu ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kya hal hai, ठीक है, अच्छा. Jadi tak boleh macam ini. Sebab kalau macam ini sampai hari ini pun saudara kita Muslim di sana masih lagi kesulitan untuk dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin dimanapun berada, insyaallah. Saya minta maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya dari Pondok Al-Falah Peloso. Masya Allah, Gus Kausar. Saya mau tanya, apakah kursi akan dihisap jika orang lain digunakan untuk maksiat seperti judi, padahal niat awal saya baik agar untuk buat duduk orang boleh rehat? Apakah saya akan dihisap karena telah membuat kerusi tersebut? Kalau begitu, macam mana dengan orang yang buat mikrofon? Ia dipakai tazkirah. Kalau esok pakai lagu maksiat. Bagaimana dengan orang yang membuat pena? Bagaimana dengan orang yang menjual makanan? Kita jual nasi, datang orang beli nasi, yang kita jual ni nasi ini halal. Walaupun orang selepas makan nasi kita ni dia buat dosa, dia berzina. Takkan mungkin kita tanya, awak nak beli nasi? Iya. Lepas makan nasi ini nak buat dosa tak? Tak kan? Yang tak boleh itu begini. Kita tanam anggur. Datang orang beli anggur. Kita dah tahu 90% dia kalau beli anggur ni pasti akan dia ubah jadi khamar. Itu yang tak boleh. Adapun dia makan anggur, kita tahu dia orang baik, dia makan anggur lepas makan nasi atau sebelum makan nasi, maka baik, tak salah. Begitu juga dengan yang buat kerusi. Orang buat kerusi,
Ada kerusi dia dibawa ke masjid, ada kerusi buat. Tapi kalau kita membuatkan kerusi khusus untuk tempat kasino, khusus tempat main judi, itu yang tak boleh. Jadi insya-Allah tuan yang buat kerusi, insya-Allah jangan buatkan kerusi untuk buat judi. Datang orang tanya, saya nak beli kerusi, awak tukang judi? Tidak, insya-Allah saya buatkan kerusi. Mohon penjelasan hukum bagi istri yang suka bercakap kasar, menghina ketika marah pada suami, dan bercakap lembut sahaja kalau ada hajatnya untuk minta sesuatu. Suami yang tersiksa macam ini kalau dia mati nanti tidak kena azab kubur. Waktu dia mati kata malaikat, ini kita azab. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, sebab dia dah terlampau kena azab di dunia. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu ini bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, ku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi karena tak boleh bersujud pada suami. Seandainya boleh, ku perintahkan bersujud pada suami. Suami yang bagaimana? Jangan dipotong video ni, potong balik ke rumah. Ni kata Ustaz Somad, ni kata Ustaz. Suami yang soleh, suami yang aiqaza ahlahu, tengah malam dia ambil air, aiqaza ahlahu, dia jagakan istrinya untuk sembahyang tahajud. Suami yang mengajarkan sembahyang. Wahai para suami, cuba ingat-ingat balik bila awak mengajarkan baca Quran pada isteri, bila awak mengajak isteri sembahyang tahajud, bila awak menasihati isteri. Maka kalau dapat suami macam ini, puan-puan, kalau dapat suami macam ini, peganglah dia, jangan kubur sebelum mati, sebab awak sudah mendapatkan surga. Maka jangan berkata kasar. Yang selama ini kasar-kasar, lembutkan sikit. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah mati, barulah menyesal. Tak ada gunanya penyesalan selepas dia mati. Banyak saya menengok istri-istri menangis ketika suami meninggal, penyesalan, tak tahu kemana risau hati dialamatkan. Setelah mati barulah abang. Atau ditanya, kenapa awak menangis? Warisannya sikit. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan kalian berdua diikat dengan mawaddah. Mawaddah melihat physically, lebih tinggi, lebih putih, lebih handsome, lebih mancung. Warahmah, menutupi kekurangan. Selepas menikah, menutupi segala kekurangan. Mudah-mudahan semua dipertemukan jodoh dengan istri yang baik-baik, yang lembut-lembut, insyaAllah. Yang menyebut amin yang belum nikah saja. Ini anak dah 3, amin. Yang dah nikah pun sebut amin, tak apa juga untuk anak-anak dia, insyaAllah. Bagaimana menegur adik-beradik yang couple, pacaran? Ini malam ni bibarakati Maulidur Rasul, bibarakati solawat Nabi, bibarakati jamaah, bibarakati orang lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Ya Allah, kalau ada yang couple, ada yang pacaran, putuskanlah ya Allah. Putuskanlah ya Allah. Jadi putuslah. Sampailah hati Ustaz Somad mendoakan kami putus. Putus dari perbuatan maksiat, insyaAllah diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau lelaki dengan perempuan berhubungan, tiada ikatan pernikahan, maka pikirannya walaupun tak berjumpa, pikirannya udah berbuat maksiat. Ustaz Somad kan dulu pernah muda juga, ya. Ustaz dulu belajar di university, ya, di Al-Azhar tahun 98 sampai 2002, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun di Al-Azhar ke Iran, 2 tahun di Maghribi.
ambil master 2004 2006. Ustaz tak ada pacaran, Ustaz tak ada. Saya tidak ada pacaran semasa belajar di Kaherah, semasa belajar di Maghribi, tak ada. Sebab apa? Sebab tak dapat. Saya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Buat adik-adik yang masih muda, yang masih belia, yang belajar, fokus saja belajar, jangan ada hubungan. Nanti insya-Allah selepas kalian lepas BA, lepas master, lepas bekerja, insya-Allah dipertemukan Allah dengan orang baik-baik, insya-Allah. Sabarkan diri. Orang yang menyabarkan dirinya, insya-Allah Allah akan ganti kesabarannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi kalian masih muda, handsome, putih, ganteng, cantik, elok, apa yang dikhawatirkan? Saya saja yang hitam, yang kurus, yang tua ni masih banyak yang mau. Ustaz Somad ni macam mana dia tahu? Tengoklah komen-komen yang ada di Instagram, yang ada di YouTube tu. Ada saya baca juga satu-satu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-muda, fokus saja belajar. Belajar engineer, perubatan, politik, ekonomi. Selepas tu nanti insya-Allah kalian akan berjumpa. Jodoh kalian adalah cerminan kalian. Kalau kita bercermin, menengok diri kita di cermin, macam mana kita, begitulah jodoh kita. Maka insya-Allah kalau kalian baik, insya-Allah at-thayyibuna lit-thayyibat, dipertemukan Allah juga dengan yang baik-baik, insya-Allah. Langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut, itu kuasa Allah. Tak ada yang susah bagi Allah untuk mempertemukan kalian dengan orang yang baik-baik. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik, tanyalah datuk-datuk kita. Lain manusia, lain ceritanya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain ceritanya. Macam mana datuk dulu jumpa dengan datin? Macam mana pakcik dulu boleh jumpa dengan makcik? Macam-macam cerita mereka semua. Kalau engkau jatuh cinta, engkau jadi menikah, maka akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau engkau jatuh cinta, tak jadi menikah, maka akan lahir puisi-puisi dan syair-syair yang indah. Itulah. Saya mewakili teman saya. Dia ingin pergi ke Makkah, tapi dia tak Islam. Apakah boleh? Sebelum kita masuk Makkah, ada dua jalan. Yang satu for Muslim, yang satu non-Muslim. Yang satu ni, kita bila nak masuk dari Jeddah, ada checkpoint namanya Sumaisi. Sampai di situ dia cek tengok pasport kita. Jadi kalau tak Islam, ada jalan khas untuk yang tak Islam. Jadi kalau dia nak ke Makkah, dia mesti masuk Islam. Oh, itu kenapa orientalis dari Belanda dulu boleh masuk ke Makkah? 6 bulan dia di Makkah. Namanya Abdul Ghafur. Sebab dia masuk Islam. Dia buat nama dia Abdul Ghafur. 6 bulan dia masuk Makkah, belajar Islam. Lepas tu dia pergi ke Aceh. Dia adu domba orang Aceh, berkelahi orang di Aceh. Lepas tu dia murtad balik. Namanya Snok Horgrons. Jadi syarat untuk masuk ke kota Makkah adalah dengan masuk Islam. Adakah orang kafir termasuk sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syarat untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu saja Ustaz, ya. Jadi tak usah dipersusah, tak usah dipersulit, tak usah buat payah. Yassiru, mudahkan. La tu'assiru, jangan buat susah. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ini kalian punya kawan di college, tempat belajar university, dia nak masuk Islam. Aku nak masuk Islam macam mana? Masuk Islam tu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, qabliyah, ba'diyah, duha. Tak jadilah masuk Islam. Aku nak masuk Islam macam mana? Masuk Islam itu mesti bersunat. Sunat tu dipotong pakai kapak. Tak jadi dia masuk Islam. Ada orang nak masuk Islam, dia sebenarnya dah tertarik nak masuk Islam. Dia cari-cari kajian Islam di YouTube. Dia jumpa ustaz, elok betul ustaz ni, baik. Ustaz Abdul Somad namanya. Lepas tu dia dengar dari luar masjid. Dia buka tingkap, dia dengar semua. Orang pertama yang berkhitan Nabi Ibrahim,
umurnya 80 pakai kapak. Tak jadi. Makanya saya dengan kawan-kawan dokter-dokter kami buat khitan umum berjamaah, namanya sunatron. Tiap bulan 99 orang free. Register anak dan suami Anda. Sunatron, khitan pagi terus pakai seluar. Pagi khitan, petang boleh akad nikah. Jadi kita bagikan kemudahan-kemudahan. Apa syarat nak masuk Islam? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Selepas itu dia belajar sembahyang. Payahlah belajar sembahyang. Rukun. Tak baca iftitah, tak baca ayat, asal baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tak hafal 7 ayat. Baca ayat yang sepanjang 7 ayat. 7 ayat pun tak juga dapat. Bismillah ulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masuk Islam pagi, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana dia hafaz Al-Fatihah? Tapi lepas sepekan, seminggu, sebulan, dia hafaz Al-Fatihah. Habis itu hafaz surah-surah yang lain. Jadi kita jangan buat susah orang yang nak masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustaz Abdul Somad tazkirah, ramai orang, tapi dah Islam semua. Tapi ada satu orang pelajar dengan akhlaknya, dengan baiknya, satu orang dapat hidayah kerana dia, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mudah-mudahan yang belia-belia ini nanti istrinya mu'alaf semua, insyaAllah. Nih takut nih. Kalaulah saya belia muda macam kalian, handsome, cari yang cantik-cantik supaya masuk dia kepada Islam, bimbing dia kepada Islam. Ustaz sekarang kenapa? Saya dah tua dah. Ini yang berat-berat ni saya kasih ke kamu semua. InsyaAllah maka kita menjadi da'iyan ilallah, mengajak orang ke jalan Allah dengan 3 cara. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. 1, bil hikmah, dengan kelembutan. Wal mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik-baik. Wajadilhum, dia ajak berdebat. Wajadilhum, berdebatlah. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut. Tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh hamun, tak boleh amuk dan lain sebagainya. Itulah kaji kita malam ini. Tadi kita mula pukul 8.30, sekarang dah 10 kurang suku, 10 kurang suku, lebih dari 60 minit. Padahal saya di mana-mana bagi tazkirah 60